Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijat urut ini secara umum bertujuan untuk melemaskan otot, melancarkan peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat dari dalam tubuh, sebagai sarana untuk pijatan refleksi, dan sebagai upaya untuk memberikan nutrisi dan membersihkan kulit. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video kali ini, mana ya kaki khususnya dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Tentu saja nanti otot-otot tidak kaku lagi ya. Peredaran darah juga akan lancar, serta asam laktat yang terakumulasi di dalam kaki nanti akan terurai ya. Mana asam laktat ini adalah biang keladi kecapean ya. Apabila terakumulasi asam laktat dalam tubuh yang besar, maka akan mengakibatkan rasa capek dan berujung demam. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya. Dan tidak lupa untuk memberikan pijatan refleksi pada telapak kaki ya. Caranya, telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat dan jari ditarik sambil dipijat lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Hal ini bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jangan lupa ya, persendian juga kita lemaskan ya dengan digerak-gerakkan ya, sambil digerak-gerakkan ya pada persendian kaki tersebut. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta diberikan treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ini akan melemaskan kaki sekaligus pangkal paha ya. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut kaki kanan ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Ingat, minyak ini juga bisa membersihkan kulit ya, mengingat yang saya pakai adalah minyak zaitun, dan di samping itu juga mengandung nutrisi yang sangat diperlukan oleh kulit kita. Oleh karena itu, di samping minyak itu sebagai pelumas ya, itu juga ada fungsi yang lain. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak ini harus cukup, karena apabila kurang minyak maka akan memperbesar ya gesekan antar kulit, sehingga bisa menyebabkan memar dan menjadi tidak nyaman. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diketahui bahwa setelah pemijatan ini ya, ada proses detoksifikasi, yaitu proses pengeluaran racun. Tanda-tandanya ialah ya, setelah dipijat ini biasanya sering buang air kecil, mencret,
tidur yang berkepanjangan, dan mungkin juga badan justru sakit semua ya dalam waktu beberapa saat ya, kemudian akan hilang sendiri. Dan itu jangan khawatir, tidak perlu diobati ya, nanti beberapa saat nanti akan sembuh dan berganti menjadi tubuh yang segar ya, fresh ya. Sehingga apabila peredaran darah lancar ya, otot-otot tidak kaku ya, asam laktat bisa terusir dari dalam tubuh, nanti tubuh akan sehat. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dan sama ya, seperti pada kaki kiri, kaki kanan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak kaki kita pijat-pijat dengan jari-jari kita ya, ditekan-tekan. Terus sela-sela jari dipijat-pijat lembut, serta jari kaki ya ditarik sambil dipijat pula. Untuk persendian ya, pada sendi kaki itu kita berikan relaksasi ya, dengan cara digerak-gerakkan ya, sehingga permasalahan yang terdapat pada kaki ya nanti tersolusikan dan tidak ada keluhan lagi. Dan setelah itu kaki kita lipat ke depan dan kita berikan treatment ya, seperti halnya pada kaki kiri ya. Dan setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles minyak, kemudian kedua kaki dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya dan direlaksasi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, setelah pemijatan bagian kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya pantat ya dipijat-pijat ya. Terus dipijat-pijat sampai lemas ya, dimana pantat yang kaku mungkin kemeng nanti bisa lemas kembali. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang ringan, lembut. Ada pula yang suka dengan pemijatan yang sedang-sedang saja, dan ada pula yang suka dengan pemijatan yang keras, yang ekstrim. Oleh karena itu masing-masing orang berbeda-beda dan harus kita konfirmasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pijatan yang proporsional ya, sesuai dengan keinginan dan bisa dirasakan manfaatnya. Apabila ya pemijatan ini dirasa kurang kuat ya, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan ya pada seputar pantat ya. Dan nanti permasalahan ya seputar pantat nanti akan selesai ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jadi harus sama ya, masing-masing anggota tubuh ya diusahakan bisa dipijat semua ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung.
Caranya, dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung tersebut terdapat juga tulang belakang, di mana di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Di samping itu, tulang belakang merupakan pusat atau produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi pada tulang belakang tersebut ya. Caranya dengan memijat bagian-bagian tertentu ya di tulang belakang. Itu nanti akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ-organ tubuh yang dimaksud ya, seperti paru-paru, ginjal, empedu ya, lambung dan sebagainya. Itu berhubungan ya. Mungkin Anda merasa bahwa pijat urut ini terasa vulgar ya, karena harus melepas baju ya. Itu memang benar bahwa pijat urut bagaimanapun juga harus melepas baju, karena harus dioles dengan minyak dan dipijat itu pun dengan cara menggosok ya. Ini berbeda dengan pijatan yang lain ya. Oleh karena itu, monggo bagi yang membutuhkan saja silakan, dan yang tidak membutuhkan diabaikan saja ya. Nah, sambil kita tekan-tekan ya di daerah pinggang sampai punggung, nanti akan tersolusikan segala keluhannya ya, pegel-pegel, capek, kemeng dan sebagainya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras ya, kita juga bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekankan dan kita gosokkan dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Oke, seperti itu cara pemijatannya. Dan jangan lupa di sekitar punggung juga kita berikan perhatian khusus ya, dimana di daerah punggung dan tulang belikat itu ya, segala permasalahan yang biasanya berhubungan dengan capek, pegel, kemeng, linu dan sebagainya itu muncul. Pemijatan ini juga bisa memicu keluarnya hormon endorfin ya, dimana hormon endorfin adalah ya punya ciri khas ya, dimana akan memberikan rasa fresh ataupun riang. Kalau bekerja, hormon ini memberikan rasa riang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita tekan-tekan ya, tekan-tekan ya bagian dari pinggang sampai punggung tersebut, dan tubuh kita palingkan baik ke kiri maupun ke kanan secara bergantian. Itu semacam relaksasi ya. Udah, setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan dilakukan lagi pemijatan ya, khususnya punggung ya, sela-sela sendi tulang belikat itu ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Juga apabila pemijatan ini dirasa kurang keras, kita juga menggunakan kedua siku tangan kita. Nah, caranya seperti ini. Sehingga permasalahan di sekitar pinggang sampai punggung nanti tersolusikan. Dan dilanjut pemijatan bagian kepala ya, mulai dari punggung ya, leher ya, itu kita pijat-pijat terus menuju ke rambut, kepala juga kita pijat-pijat,
rambut kita tarik serta kedua telinga ya, nanti ditarik secara bersamaan. Hal itu bisa menyembuhkan vertigo dan migrain ya, serta keluhan sakit kepala yang lainnya. Karena ini di samping pemijatan juga sekaligus merupakan refleksi saraf, jadi semacam gabungan. Kemudian kepala kita palingkan ya, baik ke kiri maupun ke kanan secara bergantian. Kita berikan pijatan samping leher ya, kiri maupun kanan. Namun demikian tetap harus berhati-hati karena dekat dengan leher, dekat dengan sistem pernapasan ya, alat pernapasan kita ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kepala selesai, kita lanjut ke pemijatan tangan ya, masih dalam posisi tengkurap. Caranya ya, tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya, sehingga nanti peredaran darah akan lancar ya, otot akan lemes dan sebagai sarana untuk pembersihan kulit ya. Asam laktat yang terakumulasi di sekitar lengan itu juga nanti tentu saja akan terurai ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Untuk telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya, sama di telapak tangan dalam bentuk tengkurap itu juga kita berikan pijatan refleksi yang bertujuan untuk menstimulasi saraf ya, yang terhubung sampai ke semua organ tubuh, sehingga organ tubuh yang mengalami abnormal nanti akan bisa menjadi normal kembali dengan cara pemijatan refleksi. Caranya, telapak tangan pada titik-titik tertentu juga dipijat-pijat ya, sela-sela jari dipijat-pijat dan jari dipijat sambil ditarik-tarik lembut. Dan setelah itu ya, tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sendi pijat ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya, sambil dipijat-pijat ya si pundak itu. Dan selanjutnya dilanjut dengan pemijatan tangan bagian kiri ya, dari tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan ya. Kiri juga diberikan pijatan refleksi ya. Sangat dibutuhkan ya, karena itu juga kita berikan pijatan refleksi. Dan setelah kita pijat, tangan kiri juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sendi tulang pijat. Hal ini akan terasa enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu kita lanjut langkah yang kedua ya, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan di sekitar lutut itu ada sendi lutut ya, kita berikan stimulasi saraf ya, agar produksi cairan sinovial di dalam lutut nanti bisa normal kembali ya. Apabila lutut itu kekurangan cairan sinovial, cairan sendi, itu akan terasa sakit sekali ya. Oleh karena itu juga bisa kita stimulasi agar
cairan sendi nanti bisa berproduksi dengan normal kembali. Dan setelah itu kaki kanan diangkat dan kita berikan pijatan lagi. Kemudian diangkatnya kaki kanan tersebut adalah untuk memudahkan dalam pemijatannya. Di jarak tembaknya ya, memudahkan jarak tembak dalam pemijatan. Caranya seperti Anda lihat. Kemudian kaki kanan kita angkat dan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan begitulah agar lemes ya semua persendian kaki itu. Kemudian kita lipat dan kita pijat kembali. Lanjut pada pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama, kaki kiri dioleh dengannya, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk lutut juga kita berikan perlakuan seperti itu ya. Dan di samping itu juga bisa membersihkan kaki ya, sekaligus membersihkan kaki yang mungkin kotor ya. Nah, minyak zaitun ini juga bisa membersihkan kotoran yang melekat pada kulit. Dan di samping itu memberikan nutrisi pada kulit ya, sehingga kulit tidak tampak kering ya, dan kulit bisa lebih sehat. Dan kaki kiri kita angkat dan kita berikan pijatan juga. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Dan setelah itu kaki kiri kita angkat ya, kita olahragakan ya. Dan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi ya, sehingga kedua kaki nantinya akan lemes, tidak ada permasalahan apapun ya, karena sudah dipijat dari posisi tengkurap sampai ke posisi telentang. Setelah pemijatan kaki kanan kaki kiri selesai, dilanjut kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Dua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Terus kita pijat dan di daerah paha itu kita sedikit kita tekan-tekan sambil kita pijat ya. Dan setelah itu ya, kedua kaki kita angkat ke depan dan kita olahragakan ya, sehingga bisa merelaksasi antara kaki sampai ke pinggang dan punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Nah, setelah pemijatan kaki selesai, kita lanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut kita oles dengan minyak, kemudian dipijat ya dengan arah spin ya, memutar ya. Dan setelah lemes, kita kondisikan ya, dan kita lakukan apa yang menjadi permasalahan pada perut tersebut ya. Misalkan reposisi perut ya, masuk angin, dan mungkin ya, perut menonjok ya, itu bisa kita benahi dengan cara seperti ini. Namun demikian, pemijatan perut ini harus bijaksana karena di dalamnya terdapat organ tubuh yang sangat sensitif dan vital. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan pemijatan perut apabila tidak ada gunanya. Nah, di samping itu semua ya, pemijatan perut ini juga bisa sebagai sarana diet ya. Akumulasi yang terdapat pada permukaan perut nanti akan terurai ya, sehingga perut yang semula mungkin gendut nanti akan menjadi ramping ya, berkat pemijatan seperti ini ya.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Mungkin Anda akan menambahkan ya, atau berpendapat atau bertanya demi kesempurnanya konten ini ya. Silakan dan ditulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Jadi YouTube itu punya pedoman tersendiri, di mana apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube akan dihapus oleh YouTube sendiri. Kemudian setelah pemijatan bagian perut selesai, kita lanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi terlentang tadi ya. Kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat mula-mula pada pangkal lengan ya. Kita pijat-pijat ya. Dan terus kita tarik ke luar ya, sampai ke telapak tangan situ ya. Ini sangat baik sekali untuk penderita yang batuk ya. Batuk yang capek lelah, di mana di daerah pangkal lengan tadi biasanya ototnya kaku begitu ya, bisa lemas sendiri ya, sehingga batuk nanti akan sembuh ya. Silakan dicobakan pada pasangan Anda ya, agar Anda mendapatkan perhatian khusus pada dari pasangan Anda, dan Anda bisa melakukan pemijatan sendiri tanpa ya menyuruh orang lain, apalagi si pemijat itu adalah lelaki gitu ya. Jadi silakan dipijat sendiri. Bagi yang tidak bisa melakukannya ya, saya tetap bersedia untuk melakukan pemijatan itu ya. Nah, sekitar dada sedikit kita tekan sambil kita gosok ya. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup, karena apabila ini kurang minyak nanti akan sakit ya. Perbesar gesekan kulit nanti akan sakit ya, dan bisa memar. Nanti malah akan bisa mengganggu penampilan ya. Kemudian setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, kita lanjut dengan pemijatan bagian kepala dalam posisi terlentang. Caranya ya, di daerah dahi itu kita berikan minyak sebagai pelumas gitu, dan kita pijat sambil kita tekan-tekan dengan jari begitu ya, sampai ke ujung rambut. Dan rambut nanti kita tarik-tarik, serta kedua telinga ditarik secara bersamaan. Berapa penyakit yang seperti yang saya katakan lagi, bahwa vertigo, migrain akan sembuh. Sudah banyak yang membuktikan ya. Jadi saya sudah sering mengalami ya migrain, vertigo atau sakit kepala ya, itu bisa sembuh dengan cara seperti ini. Jadi tidak harus diobati dengan obat-obatan kimia ya. Makanya ini merupakan langkah alternatif di samping obat-obatan kimia ya. Kemudian kita lakukan pijatan samping kepala ya, baik kiri maupun kanan secara bergantian. Caranya seperti ini. Dan jangan lupa pada posisi seperti itu kita lakukan pijatan punggung. Kepala diangkat, kemudian di punggungnya kita pijat-pijat seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah itu kita lanjut pemijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kiri dulu ya. Kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang. Kita bisa menyisir ya akumulasi asam laktat yang biasanya di sekitar di atas ketiak itu, dengan ditandai dengan kemeresek ya, ada semacam kayak gumpalan seperti itu, nanti bisa mencair ya, terurai dan keluar melalui saluran pembuangannya. Karena
Kelebihan asam laktat ini bisa mengakibatkan kecapean ya. Jadi capek itu karena antara lain kelebihan asam laktat itu harus dikeluarkan dengan cara terapi pijat urut ini tentu saja. Bila kita terlalu mengandalkan obat-obatan kimia, maka obat kimia itu pun bahan aktifnya juga bisa terakumulasi dalam tubuh dan sulit larut serta dibuang, dan itulah yang bisa memicu pertumbuhan kanker ya. Oleh karena itu kita kurangi. Saya tidak mengatakan tidak boleh menggunakan obat-obatan kimia, namun ya gunakanlah obat-obatan kimia secara bijaksana sesuai dengan resep dokter ya. Dan setelah itu kita lanjut pemijatan tangan bagian kanan. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan. Telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi seperti yang Anda lihat ini ya. Ada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat, serta jari dipijat-pijat, serta sela-sela dipijat-pijat. Kemudian setelah itu kita lipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengan dan dilanjut ya. Kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh si pasien. Nah ini unik. Kita angkat 3 kali begitu akan memberikan terapi kesetimbangan ya. Dan silakan Anda coba ya, ini enak ini. Dan sekaligus bisa berbunyi kerutuk gitu ya. Kemudian masih dalam posisi terlentang tadi, kita palingkan ke kiri maupun ke kanan ya, secara berganti-gantian. Apabila kita palingkan ke kiri, maka lengan kanan ya, sendi tulang belikat itu bisa kita pijat. Terus arahnya ke bawah sampai ke pinggang, bagian samping dan pantat, serta dilanjut sampai kaki ya. Ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini dari segala arah nanti tidak ada yang terlewatkan begitu ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Dan setelah itu kaki kita lipat dan kedua kaki juga nyusul kita lipat secara bersama-sama ya. Ini untuk merelaksasi ya, dan relaksasi. Ini bisa juga letak ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Dan kita lanjut ke miring berikutnya, miring ke kanan dan bagian pundak kiri ya, kita pijat-pijat sampai ke sendi tulang belikat, sampai turun lagi ke pinggang dan ke pantat serta dilanjut ke kaki sama seperti tadi. Terus kita lakukan pemijatan. Pemijatan ini benar berjalan dengan efektif, efisien, tidak ada yang terlewatkan sehingga benar-benar bisa sembuh, walaupun sembuh dari capek-capek ataupun sembuh dari segala penyakit yang diderita ya. Seperti yang dilihat pada ini. Setelah itu kita lanjut pada langkah yang ketiga ya, pijat urut dalam posisi duduk ya. Si pasien dipersilakan untuk duduk bersila, dan kita pijat dari pinggang sampai ke punggung bahkan sampai kepala ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus kita pijat ya pinggang sampai punggung sehingga benar-benar lemas ya. Lalu agak banyak minyak nggak apa-apa ya, karena untuk pelumasan biar tidak memar, sekaligus untuk nutrisi bagi kulit juga ya, sebagai pembersihan kulit ya. Setelah itu kita treatment ya.
kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik, serta telinga kedua telinga kita tarik sama-sama, dan kita berikan treatment dengan pelumpu dengkul atau lutut kita. Kemudian tubuh sebasa kita tarik ke belakang seperti ini akan memberikan efek retak ya. Kemudian setelah itu ya tubuh kita palingkan ke kiri maupun ke kanan berulang-ulang. Ya, pemijatan ini benar-benar berjalan dengan efektif ya. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.